Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ainun Wahyuni. Saya dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi yang terdiri dari 8 materi. Langsung saja kita mulai dari materi pertama. Materi pertama, pendahuluan. 1. Pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap komunikasi membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut, terjadilah proses sosial yang mungkin terjadi interaksi dan komunikasi. Individu dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain akan membawa ke pertumbuhan diri yang maju, dan individu tidak dapat berkomunikasi secara efektif atau banyak mengalami kegagalan akan banyak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dirinya. Johnson 1981 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, yaitu 1. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. 2. Identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. 3. Dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran, kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. 4. Kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Bagian kedua yaitu keterampilan dasar komunikasi. Menurut Supratiknya tahun 1995, agar mampu melalui, mengembangkan, dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar komunikasi. Sedangkan menurut Johnson 1981, beberapa keterampilan dasar yang perlu dimiliki meliputi: 1. Kita harus saling memahami. 2. Kita harus saling mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. 3. Kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. 4. Kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antara pribadi yang lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain. Selanjutnya, materi bab 2. Komunikasi dalam bahasa Latin yaitu communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Sedangkan menurut ahli, yang pertama itu Supratiknya 1995, komunikasi secara luas yaitu setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Menurut Fauzan tahun 2007, yaitu adalah komunikasi adalah suatu tindakan oleh seseorang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Sedangkan komunikasi dua arah yaitu berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkan. Selanjutnya, komunikasi vertikal dan horizontal. Vertikal terbagi menjadi dua, yaitu vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Sedangkan horizontal yaitu komunikasi terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama. Makna komunikasi bisa diartikan menjadi 4, yaitu yang dapat dipahami sebagai hubungan atau saling hubungan, saling pengertian, dan sebagai pesan. Selanjutnya,
Materi bab 3, yaitu jenis komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu 1. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus atau penerima pesan atau penerima pesan berita. Selanjutnya, komunikasi personal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Pada komunikasi personal, unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan yang lainnya dalam penyampaian dan penerimaan pesan secara nyata. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu maupun antara individu dengan kelompok. Dan yang terakhir yaitu kelompok massa. Kelompok massa adalah komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan halayak banyak atau massa. Berdasarkan dasar media, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi sosial dan yang kedua yaitu komunikasi media. Sedangkan berdasarkan isi pesan, komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu komunikasi pendidikan, pengajaran, bimbingan, politik, kesehatan, agama, dan sebagainya. Selanjutnya bab 4, yaitu mengenai komunikasi antar pribadi. Komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh, adalah penyampaian pesan tanpa kata. Setiap kali kita menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga menyampaikan pesan secara nonverbal. Stephen 2006 menegaskan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakannya yang bersifat kebetulan. Mashudi 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, sound dan suara, serta gerakan isyarat. Lanjut lagi, komunikasi lisan. Komunikasi lisan mencakup pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informasi. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkan. Kerugian dari komunikasi lisan yaitu ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang yang dilewati, maka pesan tersebut semakin pula kemungkinan terjadinya distorsi. Lanjut, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal memiliki beberapa aspek, diantaranya vocabulary, yaitu perbendaharaan kata, phrasing, kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, timing atau waktu yang tepat. Sedangkan komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengirim faksimile, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin. Pesan dapat disampaikan dalam kurang waktu yang tidak terbatas. Kekurangan pesan tertulis yaitu pesan tertulis memakan waktu. Salah pengertian atau misunderstanding. Sebagai contoh, walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata ataupun pesan-pesan nonverbal yang diungkapkan oleh orang lain dapat salah. Menjadi pendengar yang aktif atau active learning juga merupakan cara yang baik untuk mencegah timbulnya salah pengertian. Selanjutnya kita melangkah ke materi bab 5, yaitu jenis-jenis hubungan antar pribadi. Dimulai dari tahap perkenalan. Tahap perkenalan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pasif, mengutamakan perhatian terhadap komunikan tanpa menanyakan apa-apa, seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana apa adanya dan tidak dimanipulasi.
Yang kedua, tahap aktif, mengajukan pertanyaan, memperhatikan dan mendengarkan komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan antar pribadi. Dan yang ketiga, tahap interaktif, memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi dari perilaku komunikan. Lanjut, tahap persahabatan, menghendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Prinsip yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Lanjut, tahap keakraban atau keintiman. Ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap cinta menurut Kelly 1983, yaitu cinta karena nafsu, cinta pragmatis, cinta altruistik, atau cinta mama. 3 jenis cinta menurut Ley tahun 1973. Cinta romantis atau eros, cinta asal cinta ludos, cinta persahabatan atau storge, dan 3 jenis bercinta menurut Ley 1973. Cinta mania, merasa memiliki dan bergantung pada cinta. Cinta pragma, cinta dengan dasar yang logis. Dan cinta agape adalah cinta yang memberikan seluruh jiwa dengan segala kelebihan dan kekurangan. Lanjut, tahap hubungan suami istri, ditandai dengan gaya cinta yang akrab, memberi dan menerima seluruh hidupnya dalam kelebihan dan kekurangan, bahkan sampai mati di bawah satu atap yang melindungi mereka. Lanjut, tahap hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti, di mana perasaan yang tumbuh adalah perasaan yang mendalam pada prinsip kita daripada rasa mereka. Dan yang terakhir yaitu tahap hubungan persaudaraan, ditandai oleh perasaan cinta antara sama, cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Selanjutnya, materi bab 6, yaitu pembukaan diri. Terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, self-disclosure. Self-disclosure atau pembukaan diri merupakan suatu pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Menurut Supratiknya 1995, hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan perasaan dan pikiran. Lanjut, mempercayai dan dipercayai. Menurut Supratiknya, tingkat kepercayaan dalam sebuah hubungan atau relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Menurut teori Johari, Joe dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai dengan nama depan mereka. 4 serambi jendela Johari itu adalah berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui orang lain, maka disebut daerah terbuka. Yang kedua, berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Yang ketiga, berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Dan yang terakhir, berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, maka disebut daerah tidak sadar. Baiklah, kita lanjut, yaitu materi bab 7, mengenai hambatan dalam komunikasi. Stephen 2006 secara rinci mengemukakan hambatan yang dapat memperlambat komunikasi efektif. Yang pertama yaitu penyaringan, yang kedua
kognitif selektif. Yang ketiga, informasi berlebih. Keempat, emosi. Kelima yaitu kegelisahan komunikasi, dan keenam yang terakhir adalah bahasa. Sedangkan Fauzan tahun 2007 menguraikan beberapa faktor penghambat komunikasi, yaitu 1. Konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. 2. Menutup diri terhadap info baru. 3. Penilaian terhadap pengirim pesan. 4. Pengamat yang berbeda. 5. Perbedaan persepsi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu pengaruh emosi. Yang terakhir adalah salah informasi. Yang terakhir adalah materi bab 8, yaitu konflik dalam hubungan antar pribadi. Menurut Supratiknya tahun 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Menurut Johnson 1981, beberapa contoh manfaat positif dari konflik yaitu konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, menyadarkan dan mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, menumbuhkan dorongan dalam diri untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, menjadikan kehidupan lebih menarik dengan adanya perbedaan pendapat dengan seorang teman. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Dan yang terakhir yaitu menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. 4 hal yang dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif. Supratiknya 1995. Yang satu yaitu hubungan dengan pihak lain justru menjadi lebih erat, dalam arti lebih mudah berinteraksi dan bekerja sama. 2. Kota dan pihak lain justru lebih saling menyukai dan saling mempercayai. 3. Kedua belah pihak sama-sama merasa puas dengan akibat yang timbul setelah berlangsungnya konflik. Dan yang terakhir yaitu kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik yang baru terjadi di antara mereka. Strategi mengatasi konflik. Menurut Supratiknya 1995, strategi setiap orang dalam mengatasi konflik merupakan hasil belajar yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bekerja secara otomatis. Johnson 1981 mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya yang dalam mengelola konflik. Yang pertama itu gaya kura-kura, yang kedua adalah gaya ikan hiu, yang ketiga gaya kancil, keempat gaya rubah, dan yang kelima gaya burung hantu. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.